Coba tutup aja satu, tutup ini. Nah itu kalau ngelihat gimana? Biasa. Jelas nggak penglihatannya? Nah, lihat tulisan itu kelihatan nggak? Nah, tutup aja. Yang mana? Yang itu, yang makanan menu-menunya itu. Baca, semuanya baca. Hah? Ada martabak, ada ikan goreng. Yang atas yang putih. Yang itu, yang kecil lah. Iya. Sandal ikan bijian. Nah. Yang bermasalah satu apa dua-dua? Kedua, dapat apa? Dua-dua. Iya. Ini satunya kedut terus. Ya ini Kedutan terus. apa namanya? Gel pasti ya dikata. Gel basi. Ya. Udah lama. Udah lama, udah 4 tahun. 4 tahun. Udah diobatin nggak bisa. Nggak bisa. Floaternya banyak mana? Kiri atau kanan? Coba tutup satu-satu dulu. Kalau banyak sih. Banyak kanan. Iya. Nah ini cuma Coba dihitung dulu ya, ada berapa kira-kira ini. Jadi nanti setelah diobatin biar tahu berkurang apa enggak gitu loh. motornya karena gini bergumpal-gumpal gitu. Nah. Bintik-bintik ada gumpalan. Iya, bintik-bintik hitam itu kan. Iya. Ya, bisa dihitung nggak kira-kira berapa? Cuma ada yang jelas, ada yang burem-burem gitu. Ya, nggak apa-apa. Dites dulu kan before and after. Nanti kan dalam 30 menit diobatin ya, dipastikan ada perubahan. Jadi nanti kalau nggak dites dulu kan nggak tahu, oh tadi seberapa, sekarang seberapa gitu. Gimana? Iya. Nggak tahu. Berapa kira-kira? Banyak? Banyak. Ada lebih dari 10? Lebih Lebih. 20? ada. Banyak, 30? Karena nyambung-nyambung gitu. Tutup aja nggak apa-apa, tutup aja satu-satu. Kan kanan kiri kan beda. Iya. Ini ada 30? Nah, Berapa? sekitar 15. 15. Oke. Cuma Satunya? ada yang besar satu. Ah, nggak apa-apa. Satunya? Juga begitu. Cuma Sama. ada yang besar juga satu. Ah. Yang di samping. Kiri sama kanan floaternya beda kan? Beda. Oke. Udah, langsung aja diobatin ya. Nah, sebetulnya kan pengobatan Maslim ini kan ada 3 tahap. Minum 1 kali spray Maslim sama tetes, karena berhubung tetes spraynya mau spraynya Satsuki-nya nggak bawa ya, sebisanya Maslim ya. Jadi nanti dioptimalkan sendiri kalau mau ya. Ini saya spray langsung saya tetes ya. Oke. Nah, ya, saya spray dulu. Buka mata. Oke. Sekarang enggak. Saya tetes ya. Nanti untuk 1 menit pertama sedikit terasa perih, merem aja, menit kedua sudah nggak perih ya. Menit ke-10 baru buka mata ya. Oke, enggak. Oke, bagus satunya. Oke, merem? Ya. Nggak usah enggak, duduknya biasa aja. Nah, duduknya biasa aja, nyantai aja, relax ya. Temennya siapa yang ngasih tahu? Tadi di WA. Di WA. Dianya sendiri kok nggak datang? Nggak datang ya? Mungkin nggak sih. Sakit apa dia? Nggak tahu apa namanya. Ada gitu apa namanya? Nggak tepuk daging. Kalau bapak ini nggak salah pernah hubungi saya ya? Pernah dulu. Nah, cuman nomornya belum saya simpen. Oh. Jadi makanya nggak dapat informasi. Biasanya ini kan saya sebarkan lewat status WA kan. Pernah hubungin saya berapa lama waktu itu? Berapa bulan? Berapa bulan yang lalu? Ya. Terus kenapa kok nggak lanjut? Karena biaya belum ada. Biaya? Ya. Yang suruh bayar siapa? Kalau treatment apanya itu namanya jarak jauhnya itu kan harus ganti ya. Nah, jadi kalau yang dibawa pulang, ganti biayanya berapa tuh? Kan ada kalau tetes kan 4 juta ya. Nah, mahal nggak 4 juta? Enggak sih, Ya, enggak mahal, cuma kan belum ada gitu. Nanti kalau 4 juta bisa dipakai berapa kali? 6 bulan ya. Nah, kurang lebih 50 kali treatment. Kita hitung-hitungan yuk. 4 juta Ya, dibagi 50, jatuhnya berapa? 4 juta dibagi 40.000 ya.
Tuh, 4 juta dibagi 50 jatuhnya Berapa itu? 80.000 80 ya? sekali treatment ya. Dan hasilnya nanti seperti Bapak lihat nanti ya. Dibanding Bapak harus ke Surabaya naik motor, Iya. bensinnya berapa? Kalau ke Surabaya aja sudah habisin. Kalau naik darat kan mungkin udah habis ya bolak balik. Naik pesawat Ya kalau naik pesawat. nggak nyampe. Ya, tapi kalau 50 kali ya 100 juta habis Pak. Iya. Ya. Iya gitu. Nah makanya jadi Mas Lim bukan jualan obat ya. Pasien ini yang jauh dari Surabaya dimudahkan untuk treatment sendiri di rumah ya. Logika Pak ya, mata ya. Saya bilang mata. Bapak tahu nggak floater itu bisa sembuh nggak? Bisa. Hah? Kan udah banyak yang di video ini. Loh enggak, ya kalau ke Master Lim. Oh iya. Kalau ke dokter bisa sembuh nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lah sudah tahu bisa sembuh, kenapa nggak dari dulu? Hah? Itu udah karena biaya, Mas. Biaya apanya? Biaya untuk anunya beliau apa dan bayar ganti obatnya gitu. Ganti obatnya berapa? Ya itu 4 juta. Nah, 80.000 kan sekali treatment, Iya. hitungannya kan? Iya. Nah, diganding Bapak sekarang naik motor apa? Kan Nmax. Kalau mata nggak lihat bisa naik motor nggak? yang benar lah. Nah iya. Logika kan? Apa nunggu sampai nggak lihat dulu baru mau berobat? Nah, ini kan sudah berusaha ya. Sudah berusaha nanti kalau udah ada cukup uangnya ada beli obatnya gitu. Apa karena nggak percaya? Enggak. Percaya. Kan sering sekali nonton YouTube-nya. Lihat itu orang yang padahal orang yang apa namanya dia udah glukoma ya. Ya. Ya, yang glukoma itu bisa. Wah, Tahu nggak floater itu bisa jadi ablasi retina? Bisa retina lepas. bisa. Kok tahu dari mana? Dari apa namanya? Dari browsing di internet itu. Oh. Makanya saya terus dari pengobatan mata itu di mana ya itu yang buat. Lah kan udah ketemu kenapa tunda-tunda baru sekarang nih? Iya. Malah udah berapa bulan yang lalu, sakitnya udah berapa tahun yang lalu? Mulainya tahun 2016 ya. Udah bisa dibuka ya? Merem aja dulu, nyantai aja. Kalau nanti suruh buka baru buka. Ini kan ada timernya. Baru 8 menit. Ya. Kurang 2 menit ya. Oke. Nggak usah gitu. Duduk biasa aja, nanti sangkanya orang gimana. Ini kan di depan khalayak umum. Kapan tuh balik? Tanggal 23 udah di Bali kemarin malam nyampe. Ini berarti malam kedua. Udah. Kalau balik? Baliknya belum tahu, belum beli tiket pulang kok. Rencana kalau bisa keluar langsung ke Australia malah. Sambil nunggu visa, sambil jalan-jalan dulu dah. Dinikmati aja. Soalnya Mas Lim kapan lagi bisa liburan? Natal, ya, Lebaran, Idul Fitri, Tahun Baru, Imlek, ya, nggak pernah libur nolong orang, ya. Nah, mumpung sekarang pas anak lagi libur sekolah, udah liburan ke Bali. Nah, pasien di Bali yang mau niat sembuh ya datang di sini. Bayar nggak? Om tadi tanya apa? Tanya apa? Tadi di WA tanya apa? Bayar apa? Karena soalnya kan treatmentnya di hotel gitu kan. Nah, bayar nggak? Nah, Ya udah. Ngapain bingung bayar? Bayar transportasinya ke sini, bensinnya sendiri, bayar sendiri. ya, Ada yang bilang jauh gitu ya. Sudah didatengin di Bali, sama-sama Bali kok masih bilang jauh. Jauh mana kalau ke Surabaya? makanya saya berusaha katanya di Bali. Saya berusaha di mana ya? Tinggal di mana? Jauh di kalau dari sini ya sekitar 60 kilo ya. 60 kilo. Ya, rumah saya. Berapa- Di pegunungan Berapa jam? 2 jam, 2 jam ya? Nggak, kalau ke Surabaya berapa jam? 10 jam. Udah naik motor. Baru 2 jam ya? Enggak jauh. Kalau di Oh, Bali sama-sama Bali, iya. enggak jauh. Nah, nanti andai kata saya suruh pulang gimana? Udah, mau gimana ya kalau sudah selesai. Kasihan kan, jauh-jauh. Ya. Ya.
Ya untung Mas Lim belum pulang ini. Tahu sendiri tadi koper udah masuk mobil. Ya itu ya Master Lim-nya gitu ya, saya telepon aja dulu gitu. Nah gitu mau pulang tadi. Ya katanya sudah selesai, ya gimana ya nanti gitu. Udah selesai, tapi kan kalau sudah terlanjur ke sini, ngomong masih ada di sini, Ya. masa nunggu di Surabaya lagi? Ya? Oke, boleh buka mata. Udah. Ada tisu nggak? Ada, dilap tisu dulu. Ada? Oke. Pakai masker. Ya. Oke. Ini baru tetesan pertama, baru 10 menit, ya. Boleh dites lagi apa yang dirasakan? Boleh dicek dulu. Mata kiri seperti apa, mata kanan seperti apa, floaternya apa, sudah mulai berkurang apa, tetap aja atau malah tambah banyak atau gimana? Coba dites. Lihat tulisan tadi sama, apakah tambah kabur apa tambah terang atau sama aja atau tambah terang, ya. Oke, untuk floaternya gimana? Masih ingat kan tadi, makanya saya suruh ketes kan? Gimana? Floaternya masih, cuman berkurang apa? Ini kan baru sekali soalnya. Berkurang apa tambah banyak apa tambah apa sama aja atau gimana? Ngomong aja, jujur nggak apa-apa. Masih penglihatan lebih terang. Kelihatan lebih terang. Floaternya masih. Ya jelas masih ada kan, baru sekali. Nggak, maksudnya floaternya itu semakin menipis atau jumlahnya semakin berkurang atau malah tambah banyak atau bagaimana? Kalau yang buram-buram itu menipis ya. Tapi kalau yang ada yang besar, ya. itu kan masih gitu. Jadi Ada perubahan. ada perubahan walaupun sedikit. Nah, pertanyaannya mau lebih bagus lagi nggak? Mau tetes lagi ya? Ya. Tadi kan ditetes perih. Ini tetes kedua lebih perih loh. Ya. Apa? Ya udah, tengah lagi ya. Tetes kedua ya. Nah. Tetes lagi. Oke, artinya? Oke. Jadi kalau orang mau berobat, ya, apalagi ke Mas Lim ya, nggak usah tanya biaya. Yang suruh bayar lo siapa? Iya kan? Ya udah, bukan 1-2 orang, udah 55.000 orang, ya. Dan itu sudah berjalan 10 tahun. Udah lama. Ya. Ya kalau tanya biayanya berapa, udah lah malah jawab saya, capek. Ya, capek, 55.000 orang jawab satu-satu. Sudah di YouTube ditegaskan bahwa semua yang datang, ya seperti kan datang ya. Berarti ya kalau dimanapun ya asal datang ya. Selama pulang tidak ada yang dibawa, ya pulang tinggal pulang. Bahkan pernah lihat nggak YouTube Mas Lim ada yang pulang tanpa pamitan, langsung pulang gitu aja. Terima kasih enggak, langsung pulang. Marah enggak? Ya enggak, biarin dah. Ya kan? Jawabin satu-satu juga capek. Makasih Mas, ya makasih Mas, ya. Kali datang 30 orang capek dah. Banyak-banyak itu datangnya ya. Nah, ya udah. Pulang ya tinggal pulang dah ya. Pokoknya yang sopan gitu aja. Ya kan? Ada enggak pulang sudah botol minum ditaruh di bawah, tisu taruh keleleran, ya. Ya. Nah, akhirnya apa? Mas Lim sendiri yang bersihin. Ya kan? Udah nggak boleh bayar, masih bikin kotor. Ya kan? Susah kan? Makanya terakhir saya tegur pasiennya. Bu, di luarnya ada tempat sampah, tisunya sama botolnya buang di luar. Itu masih ada aja. Harus diingatkan tiap kali mau berobat kan repot gitu loh. Ya. Sekarang baru ngalami sendiri ya. Pertanyaannya kenapa nggak dari dulu gitu? Ngomong biaya lagi, ya banyak. Biaya jalan. Iya biaya gitu. Apa kalau mau nyaman ya naik pesawat ya, tiketnya bayar sendiri, masa saya bayarin? Nanti sangkanya orang bayaran lagi. Kan banyak kan?
kalau ngelihat di YouTube itu semua yang datang semua orang bayaran semua ya. Nah tadi lihat ibu yang bawa bayinya, ya, sama itu suami istri bawa anaknya. Tadi Ya. Itu kira-kira mau dibayar berapa untuk menyatakan anaknya buta sejak lahir? Ayo. Mana ada orang tua yang rela mengatakan anaknya buta sejak lahir? Kalau nggak benar-benar buta ya, saya mau bayar berapa? Mana ada orang yang bawa ibunya dibuta-butakan gitu? nggak ada. Hah? Nggak ada. Kalau buta beneran bagaimana? Ayo. Nggak lihat. Nah, iya, jangan main-main. Ya. Kalau masalah penyakit jangan main-main. Ya. Itu masih ada yang bilang orang bayaran. Anda saya bayar nggak? Nama aja saya nggak tahu, betul? Iya. Nomor kontak aja nggak kesimpan di HP saya. Nah, itu pun tahu dari temennya. Lucunya kok temennya nggak datang malah. Mungkin Temennya itu nggak salah, nomornya udah saya simpan karena bisa tahu. Karena kan saya pasangkan di status WA. Ya sama saya forward pribadi yang ada tulisannya Bali. Ya kan? Berarti kan dia pernah kontak saya gitu loh. Anda malah nomornya nggak saya simpen. Makanya kan saya nggak tahu. Semuanya. Makanya kan saya nggak tahu nama, ya. Sakit apa kan nggak tahu juga kan? Nggak tahu, belum tahu. Iya. Kalau dulu pernah telepon saya, herannya kok nomornya nggak pernah saya simpen. Makanya nggak bisa lihat status WA saya. Tapi ya saya anggap beruntung nggak ketemu Mas Lim. Beruntung ya, pasien beruntung ya. Tahu nggak, Mas Lim selalu bilang, Mas Lim mau dibayar berapapun. Ya contoh nih, ada orang kayak Bali nih, anggaplah ya, sakit nih, udah kena glaukoma lah, atau anaknya ROP lah, atau apa. Coba tes Mas Lim ya, Mas Lim, ini ada bos besar nih, ini Mas Lim bisa nggak datang ke sini? Ini untuk transportnya saya ganti dah 100 juta. Bilang. Kalau Mas Lim sampai datang ke sana, potong leher Mas Lim. Ya, nggak butuh uang. Kalau mau sembuh datang aja ke sini di mana Mas Lim ada. Betul nggak? Itu loh. Ini masuk YouTube nih. Saya ngomong apa adanya. Ya. Kalau andai kata Mas Lim bisa dibayar seperti itu, dari dulu sudah kaya kan. Iya. Yang boleh datang hanya orang-orang kaya. Orang nggak punya nggak boleh berobat. Iya. Tapi kalau ke Mas Lim nggak peduli kamu itu pejabat, nggak peduli kamu artis, nggak peduli kamu itu siapa, ya. Mau saya ngobatin orang nggak boleh bayar kok repot. Kalau mau berobat ya datang kan. Gimana Mas Lim ya harus datang. Iya. Kemarin Mas Lim pernah diajak ke Singapura untuk ngobatin. Itu kalau saya sebut apa nggak kaya. Kalau saya sebut salah satu merek sandal aja katakan itu salah satu anaknya. Saya sebut salah satu merek cat tembok itu salah satu anaknya. Anaknya ada 10 kayak semua. Dia komisaris utama. Tentunya kan kalau saya sebut orang tahu kan berarti orang kaya kan. Mas Lim diajak ke Singapura, saya tolak. Kok mau disuruh ngobatin di sana itu? Iya. Saya bilang ngapain saya harus ke sana? Keluar uang pesawat lagi, keluar uang penginapan lagi, bayarin saya makan lagi, betul nggak? Betul. Terus keluar kasih sangu lagi, pulang apa nggak dikasih uang? Tapi kalau andai kata saya mau cuma nolong satu orang, pasien saya di Surabaya tahu nggak berapa orang? Kan kasihan saya telantarkan seperti itu. Ya. Nah, saya bilang apa? Percuma. Saya bilang terus Singapura tidak ada. Iya tidak memang. Tapi percuma saya datang ke sana. Bukan saya nggak mau. Lakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Tetesan Mas Lim, teteskan di Satsukinya, minumkan. Apa yang terjadi? Tanggal 13 Maret ya, dia datang ke sana. Namanya dipanggil aja nggak ngangkat mata, buka mata, ngangkat kepala, buka mata aja nggak bisa. Setelah minuman Satsukinya tambahkan tetes Mas Lim dimasukkan selang, ya, tanggal 14-nya bisa olahraga.
walaupun duduk di kursi roda. Gila nggak? Nah, habis gitu dokternya visit, dokter Singapura. Dia bilang, wah baru pertama kali lihat seperti ini karena dokter paru-parunya baru ganti toh. Nah akhirnya orang semakin kaya semakin takut, diem aja dia, ya kan, aneh kan? Iya. Nah singkat cerita, sudah mau sehat, sudah mau bawa ke Surabaya, mau pulang, susternya cerita dikasih ini, wah nggak boleh itu gini. Akhirnya apa? Karena ya tadi semakin orang kaya semakin takut kan, ya kan? Iya. Apa kata apa kata dokter, ya kan? Akhirnya dihentikan, ya. Terus dihentikan, kondisinya ngedrop lagi, ya. Dia bilang, nah, kamu bawa ke Surabaya cuman 3 bulan, di sini bisa 3 tahun. Nah sekali lagi orang kaya lagi takut sama. Akhirnya apa? Ya tetap di sana 2 bulan meninggal. Gila nggak? Umur kok bisa nentukan dari mana loh, ya kan? Nah di pemakamannya situ, ya kan, di rumahnya gede banget itu ya, bikin acara pesta besar-besaran itu. Ya. Ada tendanya aja 60 meter, ya. Tenda itu ber-AC ya. Nah salah satu anaknya nggak dengar mulai kecil, ya. Dia bilang, apa bisa ini 20 menit? Ya, tanya lagi, bisa 20 menit, saya bilang gitu. Nah, dia bilang apa? Oh kalau bisa nanti terkenal loh, anu. Terus ada pasien saya, kebetulan dia bekas saudaranya, dia kan married sama cecangnya dia. Terus lulus sekarang sudah terkenal. Oh nanti lebih terkenal lagi, ya. Tanya lagi, bisa 20 menit. Akhirnya udah, saya obatin, ambil satsukinya itu, saya ke mobil saya itu 1 kilo PP. Ya. Parkirannya loh, sampai parkiran mobil 1 kilo. Jauh berarti ya. Karangan bunga kalau jejer lebih dari 1 kilo, kan namanya anaknya 10 kaya semua, ya. Nah itu, saya obatin tahu di mana? Di depan petinya mamanya. Terus suami sambungannya datang kan, ya tanya, kenapa ini? Oh enggak, berobat telinga. Nanti habis ini selesai tes saja. Begitu selesai 20 menit dites, dengar, ya sudah. Apa yang terjadi sampai hari ini? Kamsiat, terima kasih, sesek. Kalau bahasa Balinya apa? Kalau terima kasih bahasa Balinya Berasa tadinya? apa? Terima kasih apa? Semua. Nah itu aja enggak. Oh iya. Nggak ada kabar sampai hari ini. Oh gitu. Bilangnya Mas Lim mau lebih terkenal lagi. Nggak perlu Mas Lim terkenal, ya. Buat apa? Nolong ikhlas kok, nggak nyari ketenaran kok. Terkenal dengan sendirinya. Kalau Tuhan mau angkat, angkat dah, ya. Nggak ada yang bisa nurunin, ya. Orang terkenal itu bukan karena viral, ya. Ya. Terkenal itu kalau memang udah waktunya, kalau Tuhan udah mulai bikin terkenal, ya terkenal. Ngapain saya cari terkenal, mau ngobatin orang aja nggak boleh bayar, betul nggak? Makanya saya bilang, medianya Mas Lim, ya, Ya. itu orang mau beli berapa, kalau bukan untuk dirinya sendiri. Kalau sampai Mas Lim jual, ini sekali lagi saya omongkan di YouTube saya, potong leher Mas Lim. Kalau sampai ada orang beli tetesan Mas Lim 40 juta, 400 juta, 4 miliar sekalipun, kalau Mas Lim kasih, potong leher Mas Lim. Kalau orang kaya kan mampu kan beli 400 juta kan. Dokter sudah angkat tangan kok, betul nggak? Uang buat apa kalau nggak lihat, betul nggak? Ya. Kalau sampai Mas Lim layanin, ya, dengan jual harga yang lebih mahal, 400 juta, 4 miliar, dia sanggup beli pun, apa yang terjadi? Potong leher Mas Lim, sudah nggak ada di dunia ini. Mas Lim bukan jualan obat, itu yang perlu tegaskan. Kalau yang jauh dari Surabaya itu dimudahkan, tapi normal aja. Sekali treatment hitungannya seperti ini berapa? Cuman 80.000. Ini berapa ini? Ini baru 60.000 ini. Baru 2 kali tetes. Ya. Tapi nggak boleh bayar, Ya. ya. Ini seperti itu. Nah, boleh buka mata? Lap. Lap dulu lagi. Nah, relax aja. Oke.
Coba dites lagi. Tes lagi. Lihat tulisan yang sama. Gimana? Terang, udah. Ploternya gimana? Coba dites lagi. Makanya tadi dari awal kan saya suruh ngetes toh. Nah, gimana? Udah mulai samar, berkurang atau lebih banyak? Sudah samar ya, yang kecil-kecil itu sudah samar. Oke. Tapi kalau yang besar ini kan memang tebal mungkin. Mau lebih bagus lagi? Mau. Sekali lagi terakhir ya. Oke. Seperti tadi. Ya. Nah. Nah, ini termasuk pasien yang beruntung ya, didatengin di Bali. Hampir terlambat ya. Hampir ditinggal. Kalau di Surabaya udah saya tinggal itu. Ya kan? Tadi Tuhan masih izinkan itu. Ya? Bisa ketemu. Masih bisa ketemu. Nah, makanya kalau mau dapat hak istimewa, bukan jadi orang kaya. Dekatlah sama Tuhan, minta Tuhan kesembuhan gitu loh. Ya. Orang kaya belum tentu bisa berobat ke Mas Lim kok. Ya. Sorry kata, lu punya uang berapa, lu panggil Mas Lim nggak mungkin datang dah. Buktikan. Ya. Boleh, ini kalau ada yang dengar artis atau siapa, buktikan. Pejabat atau siapa, ya, buktikan. Kalau sampai Mas Lim dipanggil datang, bukannya Mas Lim ngobatin, Mas Lim nyerahkan leher Mas Lim, potong leher Mas Lim. Kalau kamu mau sembuh, mau ketemu Mas Lim, berobat Mas Lim, ya datang kemana Mas Lim ada. Bukan Mas Lim yang datang ke sana. Bukan jual mahal, bukan. Ya. Karena Mas Lim bukan orang bayaran, bukan orang yang bisa dibayar. Ya. Istilahnya kasarannya saya sebut bukan penyembuh bayaran lah. Ya. Kalau saya nyembuhkan orang cuma untuk cari uang, ya, Anda bayar berapa ke Mas Lim dengan hasil seperti ini? Saya tanya, orang dokter aja udah angkat tangan, betul? Ya. Betul nggak? Betul. Nah, dibilang apa waktu itu floaternya itu? Dibilang sih kalau pertama ya bawa ke sini lagi. Waktu pertama periksa ya. Nah, Ini di apa namanya? Nggak bisa di. nggak bisa, udah. Ya, nggak bisa. Nggak dibilang motor usia. Nggak. Nggak. Mungkin ada faktor, mungkin pekerjaan mungkin ya. Waktu pekerjaan. Ya, karena sering angkat berat gitu. Bisa. Karena juga. bingung mau penyebabnya apa aja, nggak tahu, apalagi ngobatinya gitu loh. Kalau ke Mas Lim bisa nggak ini? Bisa. Hah? Bisa. Ngalami sendiri udah. Bisa. Ya. Mau nggak berbagi dengan sesama penderita floater? Mau. Mau ya. Ya. Nah, taunya Mas Lim dari Dari YouTube ya. komen di YouTube Mas Lim ya. Nanti kan masuk YouTube ini. Itu saya, mau nggak? Mau. Mau ya. Supaya apa? Yang lainnya dapat sembuh juga. Karena berbagi itu bukan hanya dengan uang. Semakin banyak berbagi, semakin cepat sembuhnya. Betul nggak? Betul. Kan ngalami sendiri. Kalau ada yang bilang hoak, bagaimana ini? Ya. Apa yang mau disampaikan? Jangan Tuh. percaya sama Hah? omongan itu. Loh enggak, andai kata ini, wah ini orang bayaran ini, Pak ini enggak tahu ya. Ya, Anggap. enggak, saya sudah buktikan ini. Nah, Ini kan jauh datang ke sini. Nggak kalau kenal andai juga. kata ini ada yang bilang hoak gimana? Gimana ada? Apa yang mau disampaikan kepada orang yang bilang hoak? Ya mungkin dia mau apa namanya itu? Mau mungkin apa ya istilahnya ini? Kalau dia bilang hoax, dia kan belum pernah ketemu gitu. Nah, belum pernah membuktikan sendiri ya. Belum pernah membuktikan itu kok bilang hoax itu kan nggak mungkin. Kalau pasti ya kalau yang sudah datang pasti nggak mungkin apa Nah, semua pasien Mas Lim pasti lihat komennya di YouTube. Semua pasien yang pernah berobat ya. Ya. Kalau nggak sembuh kan bilang nggak sembuh kan? Ya. Nah, sekarang komen-komennya nanti makanya komen ya, ini YouTube-nya eksklusif nih sendirian ini.
Ya, komen ya, biar yang lain banyak tertolong juga ya. Nah, nama aja saya nggak tanya betul. Iya. Nah, ya berarti salah satu orang yang beruntung. Doanya kenceng ya. Hah? Iya, masih ada kesempatan ketemu Mas Lim. Tadi kenceng doanya. Koper aja sudah naik tadi. Ngoper udah naik di mobil dia sendiri kan. Ya. Udah siap berangkat, mau cari makan datang. Sampai istri ninggal di kopi depan ini. Ngopi-ngopi dulu katanya. Ya udahlah. Kalau di Surabaya tuh rame-rame ya. Petang. Kalau Surabaya, iya kalau saya ngobatin nggak pernah satu-satu kayak gini, nggak pernah. Ya. Saya sampai panjang gitu. Saya ngobatin 1 orang sama 100 orang cuma beda berapa menit kok. Betul nggak? Betul. Kan tinggal minum Satsuki bareng, spray bareng, tetes bareng, buka mata bareng, ya kan? Iya. Ya udah. Paham ya, bareng itu tahu ya? Tahu ya bareng ya? Apa itu? Bersamaan gitu. Ya, Kan? ya. Nah, takutnya bahasa Jawa nggak nyambung. Kalau itu sama itu? Sama ya? Barengnya itu Bareng sama ya, bahasa Jawa sama bahasa Bali sama ya? Itu sama. Oh, iya. Di Bali serasa di luar negeri sudah ya. Makanya kalau Mas Lim di sini paling kerasan di Bali. Sering nggak? Sering. Sebelum pandemi kan saya ngobatin udah berapa kali di Bali. Iya, pernah di YouTube kali. Nah. Kawan saya orang India pernah aja orang-orang itu ya pegawainya hotel, rekan-rekannya dia diobatin di rumahnya itu. Terus saya pernah ngobatin massal di mall itu. Ya. Mall 21 itu kan. Terus pernah ngobatin di rumah-rumah juga, rumah-rumahnya ini apa namanya? Kayak kalau apa ya? Ketua adat di sini apa? Apa panggilannya? Lihat. Nah, itu pernah dia sana panggil teman-temannya, saudaranya itu. Terus yang orang yang ngobatin di sini namanya apa? Balian. Hah? Balian. Bukan, orang yang ngobatin orang di sini disebut apa? Orangnya ngobat. Yang kayak pengobatan alternatif di sini disebut apa? Dukun ya. Bukan, iya kayak semacam ya bukan dukun kan bahasa Jawa. Balian ya. Hah? Balian kata bahasanya. Itu sudah angkat tangan, itu saya obatin itu. Apa nanti ada sih pemulung. Pemulung itu orang Jawa tapi lama tinggal di Bali, dia pemulung di sini. Itu begitu setelah saya obatin salaman tepak ketawa dia. Baru kali ini salaman tepak itu pas gitu. Biasanya salaman lalu nggak tepat. Ketawa langsung ya. Itu sekali saya ingat banget. Ibu-ibu pemulung itu saya obatin dia. Ini pasien Mas Lim bukan orang kaya aja, ya. Justru orang kaya ini uangnya nggak laku di Mas Lim, ya. Kecuali dia mau treatment sendiri loh ya. Medianya dibawa pulang, baru cerita, ya. Kalau cuman datang nggak laku uangnya, ya. Diobatin kayak gini, ya. Tanya bayar berapa? Jawabannya udah jelas. Siapa yang suruh bayar? Betul nggak? Makanya saya juga bingung, ya. Kan saya WA kan banyak tadi malam itu. Langsung dijawab nggak punya biaya. Terus mau dijelasin lagi. Ya udah saya diemin aja. Kalau orang mau sembuh nggak usah mikir biaya dulu dah. Nah buktinya Bapak bayar nggak? Saya suruh bayar nggak? Nah yaudah. Mau jelas-jelas sudah glukoma. Kamu mau bayar berapapun lo nggak bisa. Mau dibawa ke luar negeri pun lo nggak bisa. Ya, kasus-kasus seperti Bapak ini floater, glukoma, ROP, ablasi retina, makula, stroke mata, ya. Nggak usah katarak, itu pun harus operasi. Adalah operasi pun resiko efek samping, ya kan? Nah, terus habis itu mata minus saja lo harus lasik. Ya, jelas-jelas kan nggak masuk akal kan, secara medis kan udah angkat tangan harusnya.
Loh, ke Mas Lim cuman hitungannya kayak gini 30 menit kan sudah kerasa hasilnya. Tinggal mau rutin apa enggak kan itu aja. Bayar enggak? Ya sudah. Kalau sudah nggak bayar ngapain kok bilang nggak punya biaya? Ya mumpung di Bali ya datang aja ke Bali. Ya. Kalau ada orang niatan sembuh datang dulu. Ya. Tanya yang jelas bayar apa enggak. Kok belum apa-apa sudah tulis nggak punya biaya. Kasihan tuh orang yang seperti itu. Yang sakit suaminya, yang jawab istrinya. Kenapa tidak kepingin suaminya sembuh? Ya kan? Kecuali punya motivasi lain saya juga nggak tahu ya. Kalau nggak lihat kan beda cerita. Ya. Mau ngapa-ngapain kan bebas, nggak kelihatan. Nggak tahu lah. Ya, itu urusan keluarga mereka lah. Yang penting yang mau datang, mau sembuh ya datang. Ini aja hitungannya udah mau saya tinggal makan, ya. Nah, mau pergi kan tadi, udah. Nah, itu mau pulang lagi katanya tadi. Tadi ya? Hah? Ya, katanya udah selesai gitu. Udah selesai memang. Wong janjinya jam berapa? Jam 9. Datangnya jam berapa? Setengah 11. Ya benar kalau di rumah Mas Lim saya suruh pulang itu. Ya, walaupun saya di rumah saya suruh pulang. Apalagi saya nggak di rumah. Mau ketemu siapa? Iya. Ya, serius. Saya pernah nolak satu orang. Janji jam 9, datangnya jam 10 kurang 10. Ya. Tak suruh datang Sabtu aja lah. Sampai hari ini nggak datang, padahal ibunya glukoma. Mau berobat di mana saya tanya. Ya lebih mempertahankan gengsinya daripada, ya kan? Parah kan, yang salah siapa kan? Kalau saya buka praktek, ya tetap saya terima lah, dapat bayaran. Betul nggak? Betul. Ini sudah nggak boleh bayar, telat gitu. Ya, masa Mas Lum suruh nungguin terus, kan nggak mungkin kan? Oke, udah boleh buka mata. Dilap tisu dulu. Nggak ada tisu, pakai masker. Masker. Darurat ini. Oke, boleh cerita sejujur-jujurnya ya. Apa yang dirasakan sekarang? Jangan karena nggak bayar terus cerita yang baik-baik, jangan. Apa yang dirasakan ngomong aja, karena ini berhubungan dengan orang banyak, karena ini berhubungan dengan istilahnya apa yang disampaikan ini akan menjadi tanggung jawab pribadi, bohong atau jujur. Ya. Oke. Apa yang dirasakan? Yang pertama kan lebih terang. Pertama lebih terang. Oke. Yang kedua ada penipisan. Penipisan floaternya yang tebel itu sudah mulai tipis. Nah, kalau yang tebal itu masih ya. Yang tebel tapi masih. Yang kecil-kecil itu sudah ada. Yang kecil-kecil udah mulai samar. Iya, sama. Floaternya. Ya, tapi misalnya kalau pandang ke arah terang kayak Iya. ini kan jelas tuh ya. Lihat matahari biasanya floaternya kan semakin banyak gitu. Nah, sekarang gimana? Udah ada samar gitu ya. Makanya tadi kan sebelum saya obatin kan saya suruh ngetes dulu ya. Saya tanya kemarin tadi ada berapa? 15. Sekarang ada berapa? Tetap cuma kan ada penipisannya gitu. Oh. Nggak terlalu jelas lihat. Nah, kelihatan kan lebih terang. Oh, penglihatan lebih terang, floaternya semakin menipis. Menipis. Oke. Asli atau settingan ini? Ini Pak. Asli. Nah. Bener nih, baru ketemu sekali Mas Lim di sini. Iya. Nama aja saya nggak pernah tanya. Betul. Belum pernah saya kenal. Yakin ya? Yakin. Oke. Saya ini ya. Saya upload di YouTube, nanti komen sendiri ya. Iya. Biar banyak orang terbantu ya. Nah, itu aja udah. Terus apa lagi? Itu aja. Itu aja. Berarti perjalanan 2 jam nggak sia-sia ya? Enggak sih. Langsung ngalamin sendiri ya. Cerita ke temennya, terima kasih sama temennya yang ngasih tahu. Iya. Ya. Nah, temennya siapa aja saya nggak tahu. Yang ngasih tahu tuh. Ya. Oke.
Ya, udah selesai? Sudah selesai. Bayar nggak? Nggak boleh memang, ya. Nggak ada yang namanya amplop, nggak tahu. Kenapa nggak laku uangnya? Ya, udah selesai, ya.